Film diawali dengan sebuah penjelasan bahwa terdapat raja siluman yang berbentuk seekor naga raksasa dan konon selalu membuat kekacauan di dunia ini, hingga seorang pemburu siluman bernama Tian berhasil mengurung raja siluman di atas sebuah gunung dan sempat melakukan pertarungan dengan raja siluman itu. Hingga dengan kekuatan yang ia miliki, akhirnya Tian berhasil menyegel kekuatan raja siluman ke dalam sebuah benda, dan karena hal itulah ia kemudian dijuluki pemburu siluman terkuat yang pernah ada. Namun benda yang mengurung kekuatan raja siluman terjatuh dan dimakan oleh seekor kerang yang akan menimbulkan masalah baru yang akan terjadi, dan film pun dimulai. Scene kemudian beralih ke sebuah desa yang sedang mengalami peneroran, di mana banyak warga yang tewas karena ulah dari siluman, dan hanya menyisakan satu wanita saja yang diketahui bernama Rara. Rara kemudian pergi ke desa lain dan sempat dirawat oleh seorang tabib karena ia mengalami luka. Namun betapa terkejutnya sang tabib ketika melihat tangan Rara yang berubah menjadi tangan siluman, dan ia langsung menyangka bahwa Rara adalah siluman yang telah membunuh warga desa. Karena kepanikan itu, sang tabib memanggil seorang pemburu siluman bernama Yuda, di mana Yuda adalah seorang pemburu siluman yang sangat menggemari Tian. Bahkan ia memiliki senjata pedang yang sama persis dengan senjata yang Tian gunakan. Kalau kalian lupa, Tian adalah pemburu siluman terkuat yang telah mengalahkan raja siluman tadi. Dengan bermodalkan mantra pelacak, Yuda kemudian mencari keberadaan Rara yang telah menghilang, dan ia akhirnya berhasil menemukan Rara yang tengah melarikan diri. Yuda kemudian menggunakan senjata tali dan berhasil mengikat Rara hingga tak berdaya. Namun ketika ia akan menyerangnya, tiba-tiba terdapat seorang kakek yang langsung menyerang Yuda dan membawa Rara untuk pergi dari tempat tersebut. Singkat cerita, esok pun tiba. Rara terlihat baru saja terbangun dari pingsannya, dan ia berada di sebuah tempat, yaitu rumah dari sang kakek. Dengan penuh penasaran, Rara kemudian bertanya mengenai alasan sang kakek menyelamatkan dirinya, di mana sang kakek menjawab bahwa dirinya tahu kalau Rara bukanlah siluman, dan mengenai tangan Rara yang selalu berubah itu adalah sebuah kekuatan yang berada pada diri Rara. Sang kakek juga menawarkan agar Rara bisa menjadi muridnya untuk berlatih bela diri, yang tak lain agar Rara bisa mengendalikan kekuatan besar yang ada pada dirinya. Namun Rara yang sedikit curiga kemudian memilih bergegas pergi dari tempat tersebut. Scene kemudian beralih kepada Yuda, di mana ia sedang berada di desa sembari mengagumi patung Tian yang berada di tempat itu, yang memiliki sebuah makna, yaitu keberanian dan kedamaian. Di tempat itu juga terdapat sebuah papan pengumuman mengenai kasus kemunculan siluman, dan banyak para pemburu siluman pemula yang sedang melihatnya, hingga datang seorang wanita yang diketahui bernama Dui, di mana ia mengaku bahwa dirinya adalah pemburu siluman yang sudah sangat ahli dan akan membasmi kasus kemunculan siluman yang tengah meneror desa tersebut. Namun secara tak terduga datang korban keganasan siluman yang mati secara mengenaskan, yang diketahui disebabkan oleh dua siluman, yaitu siluman ular dan siluman kalajengking. Dui juga sangat terkejut karena korban yang telah tewas adalah pemburu siluman yang tergolong kuat, dan hal itu jelas membuat Dui menjadi sangat ketakutan. Yuda kemudian dengan percaya diri mengambil kertas di tangan Dui yang berisikan kasus kemunculan siluman dan berkata bahwa ia akan mengambil kasus tersebut untuk ia selesaikan, dan hal itu jelas membuat semua warga hanya bisa terdiam saja. Dengan menggunakan mantra pelacak, Yuda kemudian mencari Rara yang bersembunyi di rumah bordil. Ia juga digoda oleh wanita di tempat itu untuk bersenang-senang, hingga Yuda diajak ke sebuah tempat yang juga terdapat Rara di tempat itu, hingga para wanita kemudian menyuruh Yuda untuk meminum minuman keras, yang hal itu seketika membuat Yuda menjadi tersadarkan diri. Para wanita kemudian menggeledah pakaian Yuda untuk mengambil benda berharga. Namun ketika mengetahui bahwa Yuda tidak memiliki benda apapun, jelas membuat para wanita menjadi sangat kecewa dan meninggalkan Yuda yang sedang tak sadarkan diri. Namun hal itu hanya akal-akalan Yuda karena sebenarnya ia tidaklah tertidur dan langsung mencari keberadaan Rara di tempat itu. Namun hal tak terduga terjadi, di mana Yuda dipukul oleh Rara hingga tersadarkan diri, dan Rara langsung bergegas pergi dari tempat tersebut. Namun ketika berada di tangga, Rara kemudian dihadang oleh Yuda yang telah sadarkan diri, dan sempat terjadi pertarungan kecil di antara mereka. Yuda kemudian menggunakan jurus pembasmi siluman yang seketika membuat kekuatan dari tubuh Rara keluar pada saat itu, dan sempat membuat sedikit kekacauan hingga kembali masuk ke tubuh Rara. Singkat cerita, Rara telah terikat untuk proses pemusnahan siluman yang disaksikan oleh banyak warga yang ingin agar Rara segera dibunuh. Sementara Yuda menghampiri sang tabib untuk memberitahukan tertangkapnya Rara, namun dia sangat terkejut karena sang tabib yang telah tewas, yang menandakan bahwa Rara bukanlah siluman pembunuh yang sedang ia cari. Sementara para pemburu siluman sedang proses membunuh Rara dengan suara gong yang mereka pukul, yang hal itu seketika membuat Rara menjadi sangat tersiksa, hingga Yuda yang baru datang langsung menyelamatkan Rara dengan memutuskan tali pengikat serta melawan para pemburu siluman yang masih mencoba membunuh Rara, hingga sang kakek yang melihat hal tersebut langsung menggunakan kekuatannya untuk menghentikan pertarungan, dan ia langsung membawa Rara pergi sembari diikuti oleh Yuda, hingga tepat di kawasan rumahnya
rumahnya, sang kakek langsung memulihkan lengan Rara yang bergerak dengan sendirinya, yang tak lain karena efek dari kekuatan jiwa yang ada pada tubuh Rara. Sang kakek juga mengingatkan kembali agar Rara bisa berlatih ilmu bela diri di tempat itu, yang tak lain agar Rara bisa mengendalikan kekuatan jiwa yang ada pada dirinya. Hingga Yuda yang mendengar hal tersebut kemudian menjadi penasaran mengenai kekuatan jiwa dan menyuruh Rara untuk menceritakan mengenai asal mula itu bisa terjadi. Rara kemudian bercerita bahwa beberapa hari ke belakang dirinya akan memasak satu ekor kerang, namun kerang itu terlihat lincah bahkan bisa bergerak kemana kemari, yang ternyata ia adalah seekor kerang yang telah memakan kekuatan Raja Siluman Naga. Kekuatan jiwa itu kemudian terbang tepat di atas Rara, dan karena penasaran Rara kemudian mengarahkan lengannya untuk menyentuh kekuatan jiwa itu, yang alhasil karena hal itulah kekuatan jiwa itu seketika langsung masuk dan bersarang di lengan Rara. Mendengar hal itu, Yuda akhirnya mengerti dengan apa yang telah terjadi dan meminta maaf kepada Rara karena telah menganggapnya sebagai siluman. Karena ingin bisa menguasai kekuatan tersebut, Rara kemudian meminta sang kakek untuk mengangkatnya sebagai murid. Begitu juga dengan Yuda yang turut tertarik untuk berlatih dari sang kakek, dan mulai saat itu mereka memanggil sang kakek dengan sebutan guru. Scene kemudian beralih ke sarang siluman, di mana wanita yang tadi berada di rumah bordil ternyata adalah sosok siluman ular yang merupakan pelaku utama dari pembunuhan warga desa. Siluman ular kemudian mendapat perintah, yaitu mengambil kekuatan jiwa yang ada pada Rara, karena dengan kekuatan jiwa itu maka kekuatan siluman yang menyerapnya akan bertambah menjadi sangat kuat, dan siluman ular kemudian bergegas pergi untuk menemukan keberadaan Rara. Sementara Rara sendiri terus menjalani harinya dengan penuh latihan, bahkan ia sudah sedikit mahir dalam menarik benda jarak jauh. Hingga di keesokan harinya Rara kemudian sudah tidak sabar untuk melawan siluman ular yang telah membunuh para warga desa yang sangat ia cintai. Namun karena kekuatan Rara belum cukup matang, sang guru jelas melarang Rara untuk melakukan hal tersebut. Namun Rara sudah tak sabar untuk melakukan balas dendam. Ia kemudian mengajak Yuda untuk ikut mencari siluman ular, dan mereka langsung menyelinap pergi pada saat itu. Dengan bermodalkan sisik sang siluman, Yuda kemudian mendeteksi keberadaannya dengan menggunakan benda pelacak. Hingga setelah menempuh jarak lumayan jauh, mereka dibawa ke sebuah hutan yang merupakan tempat dari sang siluman. Namun karena efek kelelahan, benda pelacak itu seketika mati dan sudah tidak berfungsi lagi, yang membuat mereka kebingungan untuk melanjutkan pencariannya. Hingga secara tak sengaja Rara terjatuh ke sebuah lubang yang lumayan dalam, beserta dengan Yuda yang juga turut jatuh. Di sini terlihat bahwa Rara sangat takut akan gelap, bahkan ia langsung memeluk Yuda dengan sangat erat. Dan diketahui ketika Rara masih kecil dirinya ditinggal oleh sang ayah, dan ditambah juga dengan ibunya yang memilih untuk bunuh diri. Dan semenjak saat itu Rara sangat trauma dan takut akan kegelapan. Mendengar hal tersebut jelas membuat Yuda menjadi sangat tersentuh, dan mereka langsung tertidur dengan posisi saling berpelukan. Singkat cerita, esok pun tiba. Mereka kemudian dibangunkan oleh sang guru yang telah berada di tempat tersebut dan langsung mengeluarkan mereka dengan menggunakan sebuah tali. Sang guru juga merasa kesal karena mereka yang pergi tanpa izin, padahal mereka masih perlu latihan untuk menyempurnakan kekuatannya. Hingga ketika akan bergegas pulang, mereka kemudian dihadang oleh siluman ular di tempat tersebut yang berniat menyerang Rara untuk menyerap kekuatan jiwanya, dan langsung terjadi pertarungan sengit di antara mereka. Terlihat bahwa kekuatan sang guru bisa dibilang sangat kuat, bahkan bisa mengalahkan sang siluman dengan cukup mudah, dan sang siluman yang merasa terpojok kemudian melarikan diri dari tempat tersebut. Karena merasa belum puas, mereka kemudian mengejar sang siluman menggunakan mantra pelacak, dan terkuak bahwa sarang dari sang siluman adalah rumah bordil tadi. Dengan menyamar sebagai pelanggan, mereka masuk ke tempat itu dan menjebak para wanita, dimana karena mereka adalah wanita biasa, Yuda meminumkan sebuah obat tidur yang seketika membuat mereka semua tertidur, dan ia berniat untuk mencari siluman ular yang berada di tempat itu. Namun betapa terkejutnya mereka karena Dui, yaitu pemburu siluman, berada di tempat itu, yang tak lain sedang memburu siluman ular, namun dirinya lah yang malah diburu. Hingga ketika sang siluman akan menyerang Dui, Rara seketika menangkis serangan tersebut menggunakan kekuatannya, dan dengan niat ingin balas dendam, Rara kemudian menyerang sang siluman pada saat itu, dan sempat terjadi pertarungan sengit yang diakhiri dengan kemenangan sang siluman. Merasa sang siluman dalam mode terkuatnya, mereka jelas tidak akan menang pada saat itu, dan memilih bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut. Singkat cerita, esok pun tiba. Rara yang sedang di dalam rumah kemudian menemui Yuda yang kebetulan berada di sana. Namun dirinya merasa aneh karena tingkah Yuda yang sangat pendiam, dan ia sangat terkejut karena terdapat Yuda lain di tempat itu, yang ternyata Yuda yang cuek tadi adalah sosok siluman ular. Merasa sangat panik, mereka kemudian bergegas pergi untuk masuk ke dalam hutan, dan terjadi pertarungan sengit pada saat itu.
itu. Namun karena kekuatan sang siluman lumayan besar membuat Yuda dan Rara menjadi sangat kewalahan, dan beruntung sang guru akhirnya langsung datang untuk menyelamatkan mereka. Namun lagi-lagi sang siluman masih bisa memberikan perlawanan yang sangat mantap, bahkan sempat menyerang Rara hingga mengalami luka. Yuda yang sudah sangat muak kemudian menggunakan jurus penyegel yang sama persis digunakan oleh Tian dan langsung menyerap kekuatan jiwa siluman masuk ke dalam sebuah benda. Sementara tubuh sang siluman kemudian berubah menjadi anak kecil yang sudah tidak mengingat apapun. Namun belum saja mereka beristirahat, datang siluman kalajengking yang menghadang mereka, dan melihat Rara yang sudah terluka, sang guru kemudian menyuruh Yuda untuk membawanya ke tempat yang aman, sementara dirinya akan menahan sang siluman dengan kekuatannya sendiri. Mendengar hal itu, Yuda kemudian langsung membawa Rara untuk menyelamatkan diri, sementara sang guru dengan sangat mudah langsung diterkam oleh siluman tersebut. Singkat cerita, Yuda berhasil selamat dari kejaran sang siluman, namun Rara belum sadarkan diri dari pingsannya itu. Hingga sembari memeluk Rara, Yuda kemudian mengungkapkan isi hatinya dengan sangat tulus, di mana setiap kali ia bersama Rara terdapat perasaan aneh yang membuatnya menjadi tak karuan, dan ia akhirnya menyadari bahwa dirinya telah jatuh cinta kepada Rara. Rara yang kebetulan tersadar dari pingsannya terlihat sangat bahagia mendengar hal tersebut, dan setelah melihat Rara yang telah terbangun jelas membuat Yuda menjadi sangat panik dan sangat merasa malu karena telah mengungkapkan isi hatinya. Mereka kemudian pergi mencari sang guru menuju tempat tinggalnya, namun tempat itu terlihat sepi dan hanya terdapat Doi yang sedang menunggu mereka. Hingga setelah mencari kemana kemari, Yuda menemukan tasbih sang guru yang tergeletak di tanah, beserta sebuah pertanda yang dibuat oleh siluman kalajengking. Mengetahui bahwa sang guru dalam bahaya, mereka kemudian bergegas pergi untuk menyelamatkannya. Hingga setelah sampai di tempat yang dimaksud, sang guru terlihat sedang terikat dan sudah tidak berdaya, beserta dengan siluman kalajengking yang sudah menunggu mereka di tempat tersebut. Karena merasa kesal, mereka langsung melakukan pertarungan pada saat itu, yang mana karena kekuatan sang siluman sangat besar membuat Yuda dan yang lain menjadi sangat kewalahan, bahkan mengalami luka parah karena terkena serangan-serangan. Hingga sang guru kemudian memanggil Rara untuk mendekat kepada dirinya, di mana sang guru menyerap kekuatan Rara yang seketika membuat dirinya berubah menjadi Raja Siluman Naga dan langsung menyerang siluman kalajengking pada saat itu. Melihat kesempatan tersebut, Yuda langsung menggunakan jurus penyegel untuk melumpuhkan sang siluman, yang hal itu seketika membuat sang siluman berubah menjadi wujud anak kecil. Sementara sang guru sendiri terlihat sudah tidak berdaya akibat pertarungan tadi, dan ia memberitahukan hal terakhir yang harus para muridnya ketahui, di mana ia adalah sosok siluman naga yang dahulu dikalahkan oleh Tian. Namun ia bukanlah siluman jahat, melainkan siluman pencipta damai. Tetapi entah kenapa Tian tiba-tiba langsung menyerang dirinya pada saat itu, yang membuat sang guru berubah menjadi anak kecil dan mulai menjalani hidupnya menjadi manusia. Ia juga kemudian berkata bahwa Tian bukanlah sosok pemburu siluman, di mana Tian mencoba menyerap kekuatan jiwanya untuk bisa menebak kekuatan, dan hal itu memberitahukan bahwa Tian adalah Raja Siluman yang sebenarnya. Hingga karena luka yang sangat parah, sang guru akhirnya harus tewas pada saat itu, yang seketika membuat mereka bertiga menjadi sangat bersedih. Singkat cerita, mereka berniat melawan Tian yang berada di atas gunung, yang tak lain untuk menghentikan rencana jahatnya untuk menguasai dunia. Hingga setelah sampai di tempat yang dimaksud, mereka langsung disambut oleh Tian yang sudah menunggu mereka. Yuda jelas tidak menyangka karena pemburu siluman yang sangat ia kagumi merupakan raja dari siluman, yang membuat dirinya sangat kecewa akan hal tersebut. Hingga Tian mengubah dirinya ke bentuk sosok siluman, beserta juga tempat tersebut yang berubah menjadi sebuah goa. Hingga tanpa basa-basi mereka langsung melakukan pertarungan dengan sangat sengit. Namun lagi-lagi karena kekuatan Tian sangat besar membuat mereka menjadi sangat kewalahan. Bahkan meski sudah bekerja sama, Tian masih menjadi lawan yang sulit untuk mereka kalahkan. Dengan menggunakan alat pengikat, Yuda sempat membuat Tian menjadi tidak berdaya, dan hal itu langsung dimanfaatkan Doi untuk melakukan serangan. Namun dengan tenaga dalamnya, Tian langsung dapat melepaskan diri dari tali tersebut, yang hal itu membuat Doi terpental hingga akhirnya harus tewas. Rara yang sangat emosi langsung menyerang Tian pada saat itu. Namun hal tersebut sangat mustahil dan Tian dapat mengalahkan Rara dengan sangat mudah. Tian juga menyerap kekuatan jiwa Rara, yaitu kekuatan siluman naga, yang seketika membuat kekuatan Tian bertambah menjadi sangat kuat. Yuda yang sudah mengamati dari tadi akhirnya mengetahui mengenai kelemahan Tian, di mana ia langsung menggunakan jurus penyegel pada saat itu dan sempat beradu kekuatan yang akhirnya dimenangkan oleh Yuda. Ia juga langsung menyerap kekuatan Tian yang dimasukkan pada sebuah benda dan seketika membuat Tian berubah menjadi wujud anak kecil, yang sekaligus pertempuran tersebut akhirnya dimenangkan oleh Yuda. Singkat cerita, Yuda dan Rara menjadi pasangan yang sangat serasi, bahkan selalu menyelesaikan kasus siluman yang sangat meresahkan warga. Namun kita dibuat sedikit terkejut karena ternyata semua itu hanyalah sebuah dongeng yang diceritakan oleh Yuda untuk menghibur anak-anak. Bahkan di kehidupan nyatanya, Yuda dan Rara sama sekali tidak saling mengenal, dan film pun berakhir. Wah, seru juga ya filmnya.
Meski ternyata itu hanyalah dongeng, tetapi jalan cerita yang disuguhkan sudah cukup menghibur. Dan bila kalian suka dengan videonya, jangan lupa like and subscribe ya. Saya Kaca Film 07 mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.